Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurminda Masikome dengan NIM 2405054, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan teori motivasi dalam manajemen organisasi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang tujuan saya membuat presentasi ini. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan pemahaman tentang bagaimana teori motivasi diterapkan dalam manajemen organisasi dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Yang pertama di sini kita akan membahas apa itu motivasi. Motivasi adalah proses yang mengarahkan, menggerakkan, dan mempertahankan perilaku individu dalam mencapai tujuan. Pentingnya motivasi dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Motivasi yang tinggi mengarah pada kepuasan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi turnover. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi lebih cenderung untuk bertahan dalam organisasi. Teori motivasi. Teori X dan Y oleh MC Gregor. Teori X yang pertama menganggap bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan dan perlu diawasi secara ketat. Mereka dianggap tidak bertanggung jawab dan cenderung menghindari tanggung jawab. Contoh penerapan teori X, manajer yang micromanage dan memberikan sedikit ruang bagi karyawan untuk berinisiatif dalam proyek. Teori Y yang pertama menganggap bahwa karyawan adalah individu yang termotivasi, kreatif, dan memiliki potensi untuk berkembang bila diberikan kesempatan dan tanggung jawab. Contoh penerapan teori Y, manajer yang memberikan karyawan otonomi dalam pekerjaan, memberikan kesempatan untuk pengembangan dan memotivasi mereka untuk berinovasi. Perbandingan teori X dan Y. Dalam aspek pandangan terhadap karyawan, teori X pasif tidak ingin bekerja, sedangkan teori Y aktif dan ingin berkembang. Aspek pendekatan manajer. Teori X pengawasan ketat dan kontrol, sedangkan teori Y pemberdayaan dan delegasi. Aspek pengambilan keputusan. Teori Y terpusat, manajer yang mengambil keputusan, sedangkan teori Y desentralisasi dan kolaborasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor internal. 1. Kebutuhan. Kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, dan kebutuhan sosial dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja. Tujuan, keinginan untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional dapat meningkatkan motivasi individu. Ketiga, kepribadian. Kepribadian yang proaktif dan ambisius akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Lalu berikutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan yang kondusif dan nyaman dapat meningkatkan motivasi. Misalnya ruang kerja yang bersih dan fasilitas yang mendukung. Kedua, penghargaan. Penghargaan atau bonus yang diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dapat memotivasi karyawan. Yang ketiga ada pengakuan. Pengakuan atas pencapaian atau kontribusi dalam organisasi juga meningkatkan motivasi.
Strategi meningkatkan motivasi di organisasi. Insentif dan penghargaan menawarkan bonus, komisi, atau hadiah kepada karyawan yang berprestasi. Berikutnya pelatihan dan pengembangan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan atau program pengembangan karir. Selanjutnya, lingkungan kerja yang mendukung. Membuat lingkungan kerja yang nyaman, transparansi dalam komunikasi, serta membangun hubungan kerja yang sehat. Contoh program motivasi yang berhasil. Kasus nyata program Employee of the Month di sebuah perusahaan retail yang memberikan penghargaan dan bonus kepada karyawan terbaik setiap bulan, meningkatkan motivasi dan penjualan perusahaan. Studi kasus penerapan, langkah-langkah penerapan program. Yang pertama, identifikasi kebutuhan karyawan. Menyurvei karyawan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan dan pengembangan mereka. Berikutnya, implementasi program pelatihan. Memberikan akses kursus online dan pelatihan langsung. Berikutnya, pemberian insentif, memberikan bonus atau promosi kepada karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan mencapai target tertentu. Hasil penerapan, peningkatan motivasi karyawan, penurunan turnover, dan produktivitas yang lebih tinggi. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah motivasi yang tinggi sangat penting untuk keberhasilan organisasi, karena berpengaruh langsung pada kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Faktor internal dan eksternal memiliki peran besar dalam mempengaruhi tingkat motivasi individu dalam organisasi, serta teori motivasi seperti teori X dan Y memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana cara pendekatan manajer terhadap karyawan dapat mempengaruhi hasil kerja. Rekomendasi dari saya untuk meningkatkan motivasi individu dan tim dalam organisasi adalah menerapkan pendekatan teori Y, meningkatkan penghargaan dan insentif, menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta ciptakan lingkungan kerja yang positif. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.